Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ketemu lagi setelah 2 minggu kita nggak ketemu ya, karena saya ada kelas manual Qur'ani bersama teman-teman Tadabbur Institute. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu lagi. Kita akan bahas satu isu yang penting ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga kabarnya, bahwasannya di Sibolga itu di mana? Sumatera Utara ya. Bahwasannya di Sibolga, Sumatera Utara, itu ada mahasiswa yang meninggal dunia, yang wafat. Kenapa? Karena istirahat di masjid. Kok bisa istirahat di masjid wafat? Jadi bukan tidur tiba-tiba wafat gitu, bukan gitu. Ceritanya kalau saya lihat berita tuh, mahasiswa ini, kalau nggak salah namanya Jannah Arjuna. Mas Jannah Arjuna ini, dia yatim piatu, duitnya nggak ada, tinggal sedikit gitu. Nah, dan dia mahasiswa. Entah gimana ceritanya, dia capek, gitu kan? Dia capek, dia istirahat di situ, ya kan? Istirahat di masjid itu, nama masjidnya apa yang? Masjid Raya Sibolga malah kalau nggak salah, itu masjid besar soalnya itu. Ya, Masjid Raya Sibolga apa? Yang penting masjid besar lah itu, ya. Nah, dia tidur di situ. Nah, sayangnya karena dia mungkin terlalu capek bagaimana gitu ya, tidurnya ngorok gitu, tidurnya ngorok kenceng. Nah, orang yang di sekitarnya dia, ada satu orang tuh itu ngerasa terganggu gitu kan dengan ngoroknya Mas Jannah Arjuna ini. Ngorok dia pang gitu ya. Nah, habis itu orang yang ngedenger dia ngorok ini kan terganggu. Dia pergi keluar, manggil tukang sate gitu. Sate. Mungkin karena dia kesel gitu ya sama orang yang ngorok ini, karena dia pengen istirahat juga gitu ya. Nah, terus tukang sate ini dipanggil sama dia, ngajak nangkep mahasiswa yang maling kotak amal. Jadi kasihan tuh si almarhum tuh. Dia cuma istirahat ya karena dia ngorok gitu. Kemudian ganggu orang, akhirnya orang yang terganggu sama ngorokannya, ya kan, manggil tukang sate, nuduh dia maling kotak amal. Nah, udah begitu, setelah dua orang ini ngobrol gitu ya, manggil masyarakat sekitar situ. Ada yang maling kotak amal. Jadi berkumpullah 5 orang, ya kan, 5 orang kan pelakunya 5 orang tuh. Berkumpullah 5 orang itu, nangkep si anak muda itu gitu. Dan sayangnya anak muda yang nggak ngapa-ngapain, cuma tidur tapi ngorok itu gitu ya, kemudian dibangunin, dikeroyok di situ sepihak gitu ya kan, dituduh ngambil kotak amal, padahal ya nggak terbukti gitu kan. Maksudnya ya itu betul-betul orang yang terganggu sama tidurnya aja tuh kesel gitu kan. Tetapi sayang sekali sampai beliau harus wafat gitu. Mas Jannah Arjuna ya turut berduka cita juga ya, kasihan banget. Tetapi mudah-mudahan husnul khotimah gitu ya. Nah, ini kan kasihan ya, miris banget gitu. Hanya karena istirahat di masjid, ngorok, orang yang terganggu itu kok bisa sampai gelap mata, bisa sampai nuduh nyolong kotak amal gitu ya. Nah, sekarang sih kabarnya sudah jadi tersangka gitu ya. Udah jadi tersangka, udah ditangkap 5 orang ini. Pertama yang ketangkep 3, 2 lagi masih buron. Nah, sekarang sudah 5-5-nya udah ketangkep gitu ya. Dan memang gila sih penganiayaannya gitu ya. Dan terekam CCTV gitu. Dan itu terjadi di kawasan masjid. Nah, pagi hari ini saya mencoba membahas tentang sebetulnya boleh nggak sih kita istirahat di masjid, gitu, kita tidur di masjid. Karena dalam kenyataan hidup kita nih sekarang nih, masjid itu ada 2 mazhab sekarang gitu ya. Ada mazhab yang seperti yang saya katakan tadi, ada mazhab yang masjid itu ya udah dipakainya buat sholat aja gitu ya. Selain waktu sholat digembok gitu kan. Selain waktu sholat digembok, ini bang menyaksikan langsung, kagak dapat berita, bukan cerita, berita. Nah, masjid itu ada yang digembok gitu ya. Nah, ini kan kita ngomongin bolehkah tidur di masjid gitu ya, atau bolehkah kita istirahat di masjid ya. Ada yang masjid itu digembok selain waktu sholat gitu ya. Nah,
Dan itu umumnya di Indonesia tuh, masjid-masjid itu digembok, dikunci selain waktu sholat. Itu umumnya di Indonesia. Nah, akan tetapi dekade terakhir, ya, dekade terakhir atau minimal 2 dekade terakhir, itu muncul masjid-masjid yang bukan hanya mengizinkan untuk bukan hanya membuka masjidnya 24 jam, tetapi mengizinkan masyarakat untuk istirahat di situ, ya. Bahkan menjadi pusat kegiatan masyarakat lah. Masyarakat ramai terus gitu ya. Nah, seperti di tempat saya di Pontianak ini ada 3 masjid yang saya tahu tuh. Ada Masjid Munzalan, Masjid Ismu Yahya, dengan Masjid Sultan An-Nasirah. Masjid Munzalan tuh ininya Ustaz Lukman, pimpinannya Ustaz Lukmanul Hakim Pontianak. Masjid Ismu Yahya itu Ustadz Adi Pratama Larisindo Bang EN. Masjid Sultan An-Nasirah itu Ustadz Biri Al-Maki gitu. Ini ustadz-ustadz yang sering kemana-mana lah, kayaknya teman-teman tahu. Nah, itu masjid-masjid beliau ini terbuka gitu 24 jam. Bahkan kalau yang dekat rumah saya nih, yang paling dekat rumah saya itu Masjid Munzalan, tiap malam pasti ramai orang-orang tidur di situ gitu ya. Jadi memang ya memang terbuka gitu, AC-nya nyala 24 jam, wifi-nya kenceng. Yang saya tahu betul ya di Masjid Munzalan sini gitu, wifi-nya tuh 200 Mbps. Bayangin aja, kita di rumah paling pasang 50 gitu, 30 gitu. Wifi Masjid Munzalan itu 200 Mbps. Bahkan wifi-nya nggak cuma 1, ada 2. WC-nya tuh bersih ya, standar WC hotel. Ada ada showernya. Oh, masjid mana yang ada showernya? Ada showernya. Nah, jadi kita melihat nih, ada 2 tipe masjid di Indonesia nih. Ada satu yang gembok masjidnya selain waktu sholat, ya. Di satu sisi ada masjid yang terbuka gitu, sampai 24 jam terbuka untuk masyarakat. Nah, sebetulnya orang-orang yang gembok masjid ini selain waktu sholat, itu kan mereka berpendapat bahwasannya ya udah gitu kan, masjid ini hanya untuk tempat ibadah gitu. Kalau sampean mau istirahat, mau tidur ya kono neng omahmu kono. Ibaratnya kayak gitu, kalau mau istirahat, mau tidur ya sana di rumahnya masing-masing gitu. Kenapa istirahat di masjid gitu kan, seperti itu. Nah, itu mazhab yang menggembok masjid gitu. Nah, sedangkan mazhab masjid yang membuka masjidnya 24 jam, bahkan nyediain kopi, ya nyediain snack dan sebagainya, bahkan nyediain kasur untuk tidur, ada matras, ada bed cover dan sebagainya. Itu mereka berpendapat ya, zaman dulu masjid itu nggak hanya digunakan untuk sholat gitu. Nabi ya rapat di masjid. Ibarat kata kalau zaman Nabi itu masjid jadi pusat pemerintahannya Nabi. Jadi ngapa-ngapain di masjid, kumpul-kumpul di masjid, bikin pengajian ilmu di masjid gitu ya. Nggak cuma majelis ilmu, kadang-kadang rapat dengan non-muslim pun di masjid gitu ya. Ngumpul-ngumpulin non-muslim, ngobrol gitu. Itu di masjid. Jadi masjid itu jadi pusat pemerintahan Nabi. Nah, pagi ini kita coba bahas ya, bolehkah yang mana nih antara 2 mazhab ini yang benar gitu ya. Yang gembok masjid selain waktu sholat, ya kan, sama yang buka masjid 24 jam, mana yang benar sesuai dengan kacamata Al-Quran gitu ya. Bukan kacamata pribadi saya gitu ya. Sesuai dengan kacamata Al-Quran. Jadi ibarat kata sederhananya, boleh nggak sih kita tidur di masjid gitu. Nah, teman-teman, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami sebetulnya terkait ya kemasjidan ini. Sebetulnya saya udah nulis buku, malah ini buku saya nih tentang kemasjidan gitu ya. Nama judul bukunya Masajidallah gitu ya. Definisi peran dan fungsi masjid dalam Al-Quran. Saya udah tulis nih, lumayan tebel nih, ada 200-an halaman lebih lah gitu. Nah, di sini saya menjelaskan gitu. Termasuk judul kita pagi ini, saya sudah menjelaskan di sini. Jadi kalau teman-teman yang betul-betul ilmiah gitu ya, pengen mempelajari secara detail, silakan order aja bukunya sama admin. Tapi di sini saya jelaskan singkat aja. Kita nggak usah lama-lama ya, baru perdana. Ada 3 istilah teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, atau 4 lah, terkait dengan kemasjidan. Yang pertama, masjid itu sendiri. Ya. Masjid dari kata sajadah. Nah, sajadah itu artinya merendahkan diri, hormat kepada
yang di hadapannya, itu makna sajadah gitu. Makanya kata sujud, kata sajadah kan kita artikan juga sujud. Nah, kata sajadah itu tidak selalu artinya kita sujud tersungkur kayak di sholat, enggak. Itu simbolik. Nah, sajadah sendiri ini kata kerja abstrak sebetulnya. Kata kerja yang bersifat ya psikis, yang bersifat mental, yang bersifat kesadaran. Gitu. Sedangkan apapun yang kita lakukan dalam rangka bersujud, dalam rangka merendahkan diri, itu hanya simbolik. Ya. Iblis diperintahkan sujud kepada Adam, itu bukan iblis disuruh tersungkur gitu, enggak gitu. Sama dengan surat Ar-Rahman deh. Kalau teman-teman baca surat Ar-Rahman awal-awalnya tuh, wan najmu wasajaru yasjudani. Ya, pohon dan rerumputan sujud. Nah, ini sujud ini jangan kita pahami pohon sama sama rerumputan sujud tersungkur kayak gitu, enggak gitu ya. Mereka tunduk pada husbannya matahari dan bulan gitu. Artinya apa ya? Artinya pepohonan sama rerumputan tuh memerlukan matahari. Kan ayat sebelumnya kan wasyamsu wal qamaru bihusban. Nah, kepada dua entitas inilah ya rumput sama pohon itu tunduk. Artinya ya rumput sama pohon itu kan yang butuh fotosintesis gitu kan. Dan pertumbuhan mereka tergantung musim. Nah, musim itu ya ditentukan oleh bulan, oleh matahari gitu ya. Kalau musim gugur ya gugur tanaman-tanaman itu gitu kan. Nah, jadi tanaman-tanaman itu sujud kepada evolusi atau revolusi ya yang bergantung, yang berkaitan dengan matahari dan bulan gitu. Nah, itu makna sujud. Ya, jadi sujud itu jangan diartikan aktivitas fisik saja seperti sujud kita sholat, enggak gitu. Sujud itu lebih kepada aktivitas perasaan kita, aktivitas sadar kita merendah, ya kita menghormati seperti ini. Itu makna sujud. Nah, dalam Al-Quran istilah masjid itu sebetulnya digunakan untuk seluruh kawasan, ya seluruh kawasan. Ya, jadi kalau ada masjid, ya kayak Masjid Istiqlal tuh, itu ibarat kata sampai gerbangnya itu ya masuk kawasan masjid. Kalau di Masjidil Haram itu sampai sumur Zam-Zamnya, sampai tempat sa'yinya, Sofa Marwah, itu termasuk masjid gitu. Jadi masjid itu total keseluruhan kawasan, ya di mana nanti yang lebih kecil ya namanya musola. Nah, yang kedua ada istilah musola. Ya. Nah, kalau masjid itu besar ya meliputi seluruh total kawasan, kayak Masjidil Aqsa misalkan. Masjidil Aqsa itu ya satu komplek kotak itu gitu. Itu yang namanya Masjidil Aqsa. Nah, istilah yang kedua adalah musola. Kalau musola ya kan itu kawasan yang lebih kecil yang biasanya digunakan untuk sholat, ya namanya juga musola gitu. Jadi di dalam masjid itu ada musolanya. Kalau di masjid teman-teman ya kan masjid itu lebar, ada parkiran, ada taman, mungkin ada air mancurnya di masjid. Nah, bangunan buat sholat itulah namanya musola gitu. Ya kan? Nah, kalau di Masjidil Haram yang namanya musola itu ya di tempatnya makam Ibrahim itu, di dekat-dekat situ. Ya, tempat di mana pusatnya ritual sholat dilaksanakan. Itu namanya musola. Oke. Jadi ada masjid ya, total kawasan, kemudian ada musola, kawasan yang spesifik gitu ya. Nah, setelah musola ada lagi istilah mihrab. Gitu. 3 istilah ini ada semua di Quran gitu. Ada masjid, ada jelas lah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, kiblat umat Islam itu masjid, total kawasannya. Gitu kan. Kemudian musola, kalau musola yang di dekat Ka'bahnya itu, kawasan sekitar Ka'bah. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi istilah mihrab. Nah, kalau mihrab itu biasanya di rumah-rumah kita gitu ya. Kita spare tempat sedikit di rumah kita untuk kita sholat, untuk kita menyendiri, itu namanya mihrab.
Ya, atau kalau di kawasan masjid, mihrab itu ya tempat imam, tempat naruh mimbar, biasanya khotib berkhutbah, itu mihrab. Ya, asal katanya dari haroba. Haroba itu artinya menyendiri, ninggalin segala sesuatu, kita menyendiri di situ. Itu haroba. Makanya haroba itu kadang-kadang dimaknai kabur. Kalau kita dulu di pondok kabur, oh, yahrub gitu. Artinya kabur gitu. Iya, haroba itu artinya menyendiri. Kita apa namanya? Kalau itikaf kan di masjid gitu ya. Kalau kita di rumah kita pengen menyendiri apa itu di mihrab. Nah, Nabi Zakaria itu sering melakukan itu gitu. Makanya ada cerita Nabi Zakaria apa namanya berdoa di mihrab gitu. Nah, itu mihrab. Jadi udah ada 3 istilah ya. Ada masjid, ada musola, ada mihrab. Oke. Nah, yang terakhir bait. Nah, bait ini beda lagi gitu. Masjid itu tidak sama dengan Baitullah, beda. Nah, dalam Al-Quran, Baitullah itu maknanya Ka'bah, bangunan Ka'bah itu spesifik. Jadi ketika Allah bilang bait, itu maknanya bukan masjid total keseluruhan, bukan. Ya, bait itu adalah spesifik Ka'bah. Spesifik bangunan Ka'bahnya itu loh, bait itu. Ayatnya di surat apa ya yang menjelaskan itu tuh? Oh, di Ka'bah. Nah, di surat Al-Maidah ayat 97 ya. Ja'alallahul Ka'bah al-Baitul Haram. Jadi yang dimaksud dengan al-Bait al-Haram bukan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram total keseluruhan gitu. Jadi selama ini mungkin kita membayangkan masjid itu adalah Baitullah, bukan gitu. Yang dimaksud bait itu spesifik Ka'bah. Gitu kan. Wa ja'alallahul Ka'bah, Allah menjadikan Ka'bah al-Bait al-Haram ya. Apa namanya? Yang mana itu adalah rumah yang suci ya gitu loh. Jadi bait itu bukan masjid, gitu. Bait itu ya Ka'bah. Gitu. Ya mungkin selama ini kita overlapping ya nggak ada masalah lah. Mungkin 4 atau 3 lah. Kalau mihrab kita nggak overlapping lah. 3 istilah biasanya kita overlapping gitu ya. Masjid, musola, sama Baitullah gitu. Atau al-bait. Nah ini pemahaman tentang istilah-istilah ini gitu. Surat Al-Fil, falya'budu rabb hadzal bait. Ya itu kan yang mau dihancurin Ka'bahnya gitu. Jadi yang dimaksud bait itu Ka'bah gitu, spesifik Ka'bah, bukan Masjidil Haram. Ya kan? Nah, mungkin selama ini kita kurang definitif mempelajari, ya nggak apa-apa. Kita jarang nyentuh Quran soalnya. Kita selalu belajar dari apa kata orang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa yang boleh, apa yang tidak boleh dari keempat kawasan ini, gitu ya. Dari keempat kawasan ini, atau minimal yang kita bahas masjid sama musola deh, karena bait kan ya nggak ada di masjid kita bait gitu ya. Masjid kita ya cuma adanya masjid sama musolanya, sama mihrabnya gitu ya. Nah sekarang boleh nggak sih kita tidur di masjid gitu ya, atau istirahat di masjid gitu? Kalau pertanyaannya masjid spesifik gitu ya, artinya musola exclude dulu nih, tidak termasuk musola nih, ya, atau tempat sholat, parkiran, taman, dan sebagainya. Boleh nggak sih kita melakukan aktivitas seperti tidur, ya aktivitas-aktivitas manusiawi lah gitu ya. Ya itu nggak ada masalah gitu, ya kan? Kalau kita berkaca kepada ayat misalkan, di surat di surat apa ya? Di surat Al-A'raf ayat 31 ya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya kan? Kalian ya kalau diterjemahkan sih dandanlah kalian. Nah, ketika kalian berada di dekat masjid gitu. Atau di dalam masjid, indah ini bisa artinya dekat, bisa artinya di.
Kita artikan aja di masjid gitu ya. Wa kulu washrobu, makan minumlah, dan jangan berlebihan, innallaha la yuhibbul musrifin gitu ya. Dan Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, kalau kita berkaca dari ayat ini, ya boleh-boleh aja aktivitas makan, minum, istirahat gitu ya, tidur di areal masjid. Oke? Di areal masjid, bukan di musolanya. Ya, bukan di tempat orang sholat, bukan di tempat apa namanya, ya musola lah, tempat barisan orang sholat itu yang ada karpetnya, berjajar-jajar itu biasanya ada batas-batas softnya gitu. Bukan di situ. Kalau di parkiran, ya, kalau di Serambi, di Serambi teman-teman ingat nggak kisah Ahlus Suffah? Ya, beberapa sahabat Nabi yang ikut hijrah bareng Nabi ke Madinah, dan mereka belum bisa beradaptasi dengan kehidupan Madinah. Kenapa? Karena mereka pedagang. Di Mekah pedagang kaya raya, pindah ke Madinah, masyarakatnya mayoritas bertani. Mereka belum bisa beradaptasi, ya, dan juga belum dapat tinggal di rumah orang lain, gitu ya, karena mungkin menyulitkan orang lain. Akhirnya Nabi nampung mereka di Serambi Masjid Nabawi. Gitu. Nah, itu Ahlus Suffah. Ya, jadi jangankan makan, jangankan minum, jangankan tidur, tinggal di masjid pun nggak apa gitu. Asalkan di Serambinya. Nah, Ahlus Suffah itu ya, orang-orang itu tuh bahkan jumlahnya banyak zaman Nabi tuh. Kalau saya baca sejarah itu 70 sampai 300-an sahabat. Itu pernah tinggal di emperan Masjid Nabawi. Bukan tidur, bukan makan, bukan istirahat, tinggal di emperan Masjid Nabawi. Ya, itu Ahlus Suffah. Teman-teman googling aja lah, Ahlus Suffah. Suffah itu artinya ya serambi gitu, teras. Nah, jadi kalau bukan di musolanya, ya, itu feel free aja. Feel free to eat, ya, bebas makan, bebas minum, ya, bebas tidur, melakukan aktivitas-aktivitas harian kita lah gitu. It's okay. Gitu kan, bahkan tinggal pun nggak ada masalah selama di Serambi. Oke. Nah, Serambi masjid ya termasuk total kawasan itu, parkirannya ya boleh gitu. Masjid teman-teman ada taman luas, tidur di tamannya ya nggak ada masalah, tidur di samping kolamnya ya nggak ada masalah, ya kan. Nah, itu total keseluruhan masjid gitu. Ada serambinya, tidur di serambinya, tidur di terasnya ya nggak ada masalah. Oke, seperti itu. Nah, itu masjid ya, total kawasan. Nah, tetapi untuk musola ya, untuk musolanya ya, untuk musolanya ini beda. Kalau teman-teman lihat misalkan surat Al-Baqarah ayat 125 ya. Al-Baqarah ayat 125. Wa id ja'alnal baita mathabatan linnas. Nah, Allah menjadikan bait ya, Ka'bah, mathabatan linnas, tempat kembalinya manusia. Oke. Wa amnan, tempat teraman. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kita disuruh menjadikan makam Ibrahim sebagai musola. Jadi yang Allah sakralkan itu hanya musolanya. Oke. Ya, kalau di masjid teman-teman ya bangunan untuk sholat itu sakral. Disakralkan. Musola, tempat kita sholat di situ gitu. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiya lit-taifin. Nah, bait ya, kawasan di dekat bait, di dekat Ka'bah ya, di sekitar Ka'bah itu dikhususkan untuk siapa? Ya kan? Yang pertama disuruh sucikan. Ya, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail disuruh mensucikan. Artinya sterilisasi tempat itu. Jangan sampai tempat itu dipakai buat ya aktivitas-aktivitas harian gitu. Nggak boleh. Ini kata Quran ya, bukan kata saya. Ya. Ibrahim sama Ismail disuruh tahir, sucikan kawasan itu, sucikan di sekitar Ka'bah. Atau kalau di masjid teman-teman, tentu Ka'bah nggak ada, kawasan musola itu steril, ya, harus suci. Jadi ibarat kata jangan ada orang tidur situ, apalagi sampai main game,
main laptop dan sebagainya. Sterilisasi. Untuk apa disterilisasi? Lit-ta'ifin, untuk orang-orang tawaf. Ya kalau di masjid kita nggak ada tawaf gitu. Kalau di Masjidil Haram, nah itu tempat tawaf, ya kan? Untuk tawaf. Wal akifin, untuk orang-orang itikaf. Ya. Nah jadi kan nggak enak ya kita itikaf gitu di masjid gitu. Sampingnya ada orang tidur ngorok. Nggak enak ini. Makanya kawasan musola itu harus steril gitu kan, seperti itu. Tolong jawab. Ini monolog. Kalau nggak mau monolog, gak usah ikut. Ya. Ini itu lit-ta'ifin wal akifin, orang itikaf, war ruka wa sujud, orang ruku, orang sujud. Ya. Nah ini peruntukan musola. Jadi di luar musola terserah, mau tidur, mau makan, mau minum, ya mau ngorok, terserah gitu. Tetapi kalau di kawasan musolanya steril, ya, di kawasan tempat sholatnya, yaitu di dalam bangunannya itu steril, jangan ngerumpi situ. Nah, itu kan istilah kata tempat yang dikhususkan untuk kita fokus i'tikaf gitu kan, untuk kita fokus tawaf gitu. Kalau di Masjidil Haram untuk ruku, untuk sujud gitu. Nah ini kan ritual-ritual untuk sholat gitu, ritual-ritual yang memerlukan ketenangan gitu, memerlukan ya situasi yang kondusif gitu. Nggak enak juga kalau kita sholat sampingnya orang ngorok gitu ya, sampingnya ibu-ibu gosip, ya kan nggak enak juga gitu. Nah jadi kalau menurut Al-Quran kita diperintahkan untuk membatasi, ya, untuk mengetahui dulu mana yang masjid, mana yang musola. Oke? Biasanya kalau musola itu ada tulisan batas sucinya. Orang-orang yang tidak suci nggak boleh masuk. Nah, biasanya ada batas sucinya, itu biasanya udah batas musola tuh. Ya kan? Nah, kalau di areal masjid, di parkiran apa segala macam, ya di serambi masjid, tidur silakan, ya, ngobrol silakan, makan ya silakan. Tetapi kalau sudah di dalam musola, disterilkan, gitu. Nah, yang saya lihat fenomena hari ini ada yang sterilisasinya sampai gerbang, gitu. Ya itu berlebihan juga. Kalau mau disterilkan ya udah dalam musola aja. Tapi jangan digembok juga gitu, karena ya open aja 24 jam. Untuk ngakalin kotak amal kan sebetulnya gampang gitu ya. Dibuat dari cor-coran aja kotak amalnya tuh. Kalau kotak amal habis itu di rantai besi masih dibobol juga, dicor aja kotak amal. Biar nggak dibawa kabur. Intinya bisa macam-macam lah kita menghindari kejahatan kemalingan di masjid gitu. Nggak perlu sampai masjidnya dikunci 24 jam. Ya kan? Nah, tetapi ada juga beberapa masjid yang terbuka itu ya harus paham batasan. Ini kata Quran ya, bukan kata saya ya. Harus paham batasan. Mana kawasan yang boleh untuk ya untuk tidur, untuk makan, untuk ngopi ya. Mana kawasan yang harus disterilisasi, yaitu musolanya. Nah, kalau musolanya jangan sampai ya semua ngedabrus di situ. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu jawabannya. Jadi boleh nggak tidur di masjid? Kalau di masjidnya boleh. Kalau di musola ya jangan. Kalau mau tidur ya di luar musola, ya di rumah atau kalau musafir atau gojek kecapean ya kayak kasus yang ini tuh, ya udah tidurnya di serambi aja, jangan di dalam musolanya. Kalau di dalam musolanya kasihan Pak, ada orang sholat dengar kita ngorok gitu ya, nggak enak gitu, pemandangannya nggak enak, situasinya nggak kondusif gitu. Sedangkan kita sholat pengen minta sama Tuhan, pengen curhat sama Tuhan gitu kan. Seperti itu, kita pengen itikaf ya. Kita pengen mendapatkan ketenangan ketika itikaf, di samping kita malah orang ngorok. Malah orang main game, main laptop, main HP dan sebagainya. Nah, itu kurang kondusif. Tadi ayat-ayat landasannya sudah saya sebutkan tadi. Jadi boleh tidur di masjid boleh-boleh aja. Bahkan ahlu sufah ya, teman-teman Nabi ya pernah tinggal di masjid, tetapi di serambinya, bukan di dalam musolanya. Itu aja lah pembahasan kita pagi ini, nggak usah lama-lama dulu. Ya, turut berduka cita atas meninggalnya Jannah Arjuna. Ya, entah gimana kasusnya terserah lah. Orang saya dengar beritanya kayak gitu ya.
Makanya saya bilang saya dengar berita kayak gitu. Nggak usah saya disuruh klarifikasi. Lu cuma dengar dari berita. Lah terus harus ke Sibolga gitu, harus tahu kejadiannya. Ya enggak lah, dengar dari berita. Nah, semakin hari semakin terkuak beritanya kayak gimana gitu, yang jelasnya seperti apa. Ya seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Makasih banyak yang sudah dengarkan tausiah yang sederhana ini. Seperti biasanya kita akan live terus, bukan live terus. Kita akan mengadakan kajian live seperti biasa lagi, Kamis, Jumat, Sabtu, jam 5 pagi, ada sholat subuh. Jadi teman-teman standby aja. Kalau saya hadir ya saya buka live, kalau enggak ya udah gitu. Maksimal di jam 5.15 lah. Yang belum follow rekamannya nanti ada di YouTube Tadabbur Institute, subscribe juga YouTube Tadabbur Institute. Ya, setiap hari kita ngupload video di sana. Kadang-kadang ada rekaman bahasa Arab, kadang-kadang ada kajian Qur'ani seperti ini. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Sehat-sehat selalu teman-teman, mudah-mudahan urusannya lancar. Yang yang kerja lancar gitu ya. Yang mencari rezeki lancar, semuanya lancar. Sehat selalu dalam lindungan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.